Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video ini dirilis, animasinya belum tayang. Tapi cerita di animasinya pasti akan mengikuti novel, walaupun ada sedikit penyesuaian dari pihak studio animasinya. Ini alur novel ya, bukan alur film. Jadi gambar adegannya belum ada. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya dan like videonya biar tambah semangat. Oke, langsung saja kita mulai spoilernya. Di part sebelumnya, setelah mengetahui Yukin dalam bahaya, Tanyun langsung pergi menyelamatkannya. Dan inilah kelanjutannya. Di tengah badai dan angin yang menahan perahu roh itu, kedua gadis ini telah basah kuyup, sehingga rok panjang mereka telah menempel mengikuti lekuk indah tubuh keduanya. Mereka berteriak dalam keputusasaan mereka, karena sepertinya ini adalah akhir dari perlawanan mereka berhari-hari ini, berkat perahu roh tingkat tinggi. Tapi kini bahkan perahu roh tidak dapat bertahan lagi, dan sepertinya akan mulai masuk ke dalam mata pusaran angin. Merasa ini adalah detik-detik terakhir kehidupan mereka, Gongsun Roxy berkata pada dirinya sendiri bahwa dia hanya dibesarkan oleh kakeknya, tapi sekarang kakeknya bahkan tidak menyayanginya lagi. Kedua orang tuanya bahkan membuangnya. Mungkin kematian adalah hal yang bisa melepaskannya dari semua kepedihan itu. Tapi ada hal yang akan disesalinya, bahwa dia tidak punya keberanian untuk mengatakan pada orang itu bahwa dia mencintainya. Yukin yang mendengarnya segera memotong perkataan Roxy dan menyuruhnya berpikir jalan keluar ketimbang memikirkan itu semua. Roxy memarahi balik nanggung Yukin. Karena jika bukan dia yang mengejar dirinya dan Xiao, maka mereka tidak akan berada di situasi seperti ini. Yukin juga marah dan berkata bahwa Roxy harus berterima kasih pada naga ini. Sebab jika bukan karena naga ini, maka Roxy dan Xiao sudah dibunuhnya sejak awal. Yukin tidak jadi membunuh Roxy karena membutuhkan bantuannya untuk melawan monster tingkat 3 ini. Roxy berteriak lagi bahwa tidak apa-apa jika dia mati, karena tidak ada orang yang akan sedih jika dirinya mati. Tapi Yukin berbeda. Dia adalah kebanggaan istana jiwa. Mati bersamanya tidaklah begitu buruk. Karena bagi Roxy, naga itu muncul atau tidak, toh dia tetap akan mati juga. Kalau bukan oleh naga itu, pasti karena mati dibunuh Yukin. Di sisi lain, naga itu sudah tidak sabar untuk menghancurkan perahu itu bersama mereka berdua. Saat naga itu merasa perahunya sudah berada dalam jangkauannya, dia segera melibas ekornya ke arah perahu itu. Saat ini Tanyun dengan cepat menggunakan pedang ilahi atribut api Huou merobek ekor naga itu. Ini kali pertamanya Tanyun mengeluarkan pedang ilahi apinya. Tapi ekor naga itu terlanjur menghantam dada Tanyun yang membuat Tanyun terlempar ke dalam perahu bersama kedua wanita itu. 3 tulang rusuk Tanyun patah dan mulutnya menyemburkan darah. Roxy berteriak terkejut memanggil Tanyun untuk menyadarkannya. Itu karena Yukin tiba-tiba mengangkat pedangnya dan menerjang ke arah Tanyun. Roxy berteriak, "Yukin, jangan!" Tapi Yukin tak bergeming. Dengan mantap dia menusukkan pedangnya di punggung Tanyun sambil berseru, "Mati kau bajingan!" Hal ini karena Yukin telah diperintah untuk membunuh Tanyun. Dan di dalam pikirannya saat ini, Tanyun datang untuk menyelamatkan Roxy seorang. Yukin sangat yakin bahwa setelah Tanyun membawa Roxy, dia pasti akan meninggalkannya sendiri. Jadi dia bergerak cepat dan menusuk Tanyun. Saat ini Tanyun menjerit kesakitan. Roxy menerjang dengan teriakan, "Nanggong Yukin, kau pelacur ajaib!"
Pedangnya membelah ke arah leher Yukin. Di saat yang sama, Tanyun juga berteriak, "Ruoxi, jangan sakiti dia." Mendengar itu, baik Ruoxi maupun Yukin tercengang. Tanyun menarik tubuhnya agar pedang Yukin keluar dari tubuhnya. Dia segera berkata, "Kekuatan angin naga ini telah rusak, kalian pergilah." Dan dengan terluka parah, Tanyun memegang kendali perahu itu. Ruoxi menolak untuk meninggalkan Tanyun sendirian di perahu. Sementara Yukin masih hang karena hatinya bergejolak saat ini. Hatinya sakit. Dia memandang Tanyun yang sempoyongan terus memuntahkan darah, tapi tetap memegang kendali perahu. Dan dengan darah di sekujur tubuhnya, Yukin bahkan tak bisa menahan air matanya, sehingga dia menangis. Ruoxi juga saat ini menangis sambil membantu Tanyun menstabilkan perahu roh. Ruoxi berkata, "Nanggong Yukin, kau bukan manusia. Kau tidak tahu malu. Selama duel dengan Tanyun sebelumnya, jika bukan Tanyun yang menyelamatkanmu saat itu, kau pasti sudah mati. Kau hanya binatang yang tidak tahu berterima kasih. Tanyun hanya ingin menyelamatkan kita, tapi kau malah menyerangnya. Kau biadab." Tanyun memotong perkataan Ruoxi. Tanyun berkata, "Dengan kejadian ini, aku tidak peduli lagi siapa kau atau apa yang telah terjadi di antara kita. Karena dengan menikamku, semua itu tidak lagi penting bagiku. Jadi pergilah dari sini. Dan jangan sampai kita bertemu lagi. Karena saat itu, aku tidak akan berbelas kasihan lagi." Tanyun lalu menatap Yukin dengan dingin dan mengerikan. Sebagai dewa Hongmeng, Tanyun memiliki prinsip dalam hidupnya. Niat awal Tanyun datang untuk menyelamatkannya, tapi malah hampir terbunuh secara diam-diam oleh Yukin. Hati Tanyun menjadi dingin dan mati rasa. Yukin tidak bisa mengatakan apapun, jadi dia segera pergi dari tempat itu. Di dalam perjalanan, Yukin terus memikirkan kenapa dirinya merasa sakit hati saat menikam Tanyun. Dan tadi saat dia melihat mata Tanyun yang dingin dan tanpa ampun padanya, dia juga merasa sangat sedih. Belum lagi dia bingung dengan perkataan Ruoxi bahwa dirinya ditolong oleh Tanyun. Tentu berbeda dengan perkataan gurunya. Dalam kebimbangan itu, Yukin berniat mencari kebenarannya saat kejadian waktu itu. Berpindah ke tempat Hanyun, singa naga emas sedang bergelut dengan naga kepala dua. Keduanya terluka. Perkelahian beringas antar monster ini sungguh mengerikan. Luka robekan terdapat di tubuh masing-masing. Cakar dan taring saling menusuk dalam. Ruoxi yang memperhatikan pertarungan itu menjadi ketakutan, wajahnya pucat. Itu karena pertarungan itu juga menghancurkan area sekitar, gunung, lembah, dan sungai. Tanyun lalu menyuruh Ruoxi untuk mencari tempat aman karena dia harus membantu singa naga emas. Lalu Tanyun melesat ke arah kepala naga itu. Dengan pedang api Huowu mengarah ke langit, tangan kirinya mengeluarkan jaring es biru membungkus kepala naga itu. Setelah itu Tanyun menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam pedang api. Segera cahaya pedang raksasa menebas ke arah kepala naga itu. Serangan itu melukai kepala naga, tapi tidak membunuhnya. Menyadari seorang manusia biasa melukainya, naga itu meluapkan kemarahannya pada Tanyun dengan kembali melibaskan ekornya dengan petir-petir yang merobek ruang spasial. Tanyun menghindar dengan langkah dewa Hongmengnya. Dia lalu memegang pedang ilahinya dengan kedua tangannya dan menargetkan mata kiri naga itu. Beberapa saat kemudian, Tanyun sudah muncul di depan mata itu dan menancapkannya dalam-dalam. Naga itu meraung kesakitan. Tanyun menarik kembali pedangnya dan berpindah menusuk mata kanannya sekarang. Naga itu hendak melarikan diri, tapi Tanyun dan singa naga emas menerkamnya. Naga itu menabrak gunung-gunung hingga dia kelelahan dan menjadi semakin lemah.
tiba-tiba pedang dari langit turun dan memotong tubuh naga itu hingga sisik-sisiknya terlepas. Itu adalah Gongsun Ruoxi yang melakukan serangan. Tapi Ruoxi mengundang bahaya bagi dirinya saat ini karena kekuatan petir muncul dari ruang spasial. Ruoxi terkejut dan ketakutan sebelum tangannya ditarik oleh Tan Yun menjauh dari naga itu. Saat ini cakar singa naga emas telah tertancap dalam tubuh naga itu, sehingga kemanapun naga itu pergi, singa naga emas akan menungganginya. Naga itu mulai putus asa karena seberapa kuat pun dia menggigit singa naga emas, tapi tidak bisa menembus tulangnya. Padahal seharusnya tingkatan kekuatan naga itu sudah berada di puncak tingkat 3, lebih tinggi dari singa naga emas. Sementara Tan Yun dan Ruoxi menggabungkan kekuatannya dan mulai memotong-motong tubuh naga itu, hingga akhirnya dia kelelahan dan mati. Setelah itu Tan Yun dan Ruoxi beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga sambil menunggu singa naga emas mengeluarkan pil hitam beratribut petir dari kepala naga itu. Beberapa saat kemudian Tan Yun kemudian membawa Ruoxi kembali ke tempat Xiao dan yang lainnya. 3 hari kemudian di tempat Nangong Yukin, saat ini Yukin sedang berkumpul bersama murid istana jiwanya. Terlihat Yukin memanggil salah seorang murid yang bernama Kenshin. Mereka lalu masuk ke dalam gua, lalu Yukin berkata, "Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi setelah pertarunganku dengan Tan Yun." Oke guys, segitu dulu ceritanya di video ini. Seperti apa kelanjutannya? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.